Masa wis mulai? Wes ah. Wes. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back again with Puspita Melati. Oke bosku, balik lagi ke episode jagungan bareng spesial malam hari bersama Mas Aris Cakep. Halo, assalamualaikum. Selamat Sama malam. sinten Mas jenengan? Ya Mas Bro Mandor ya, Mas Bro BERO ya. Oke bosku, kita ulas ini yang di belakang kereta mana aja. Kita tanyakan ke Mas Bro Mandor ya, karena beliau ini mandornya produksi. Kita tanya-tanya ya lebih jelasnya ini pesanan mana, speknya apa ya. Jenengan juga pasti ingin tahu kan speknya kayak gimana ya. Kita tanya langsung. Mas Bro Aris, gimana kabarnya? Alhamdulillah mas. Masih sehat? Belum mas, belum sehat ini. Oh belum sehat, kurang apa mas? Belum ada kopinya gimana? Oh belum mas, ada kopinya. Kopi ini bisa bawa kopi ke sini. Saya Nah, nonton. murah. Kopi ini kayaknya bose ya lu ngobrol. Oh. Oke, Mas Bro Mandor, ini ada 2 unit ini, tolong bisa dijelaskan Mas ini speknya apa, terus pesanan mana kayak gitu. Ya kalau masalah pesanan ini kita nantikan di kota Pekalongan dan kota Cirebon. Dari King Wahana kita ini hitungannya baru seumur jagung ya. Diharap maklum apabila ada kekurangan dari pihak kita, monggo bisa sharing, bisa komen, jadi buat masukan ke kita juga. Kita tidak bakal marah, yang penting saling komunikasi yang baik. Dan kalau soal kriterianya mungkin bisa dilihat di sosmed masing-masing marketing kita, jadi tentang keunggulan kita, tentang fasilitas yang kita kasih. Jadi biar lebih jelasnya bisa tanyakan ke marketing kita satu persatu. Soalnya kalau saya jelaskan dari sekarang nanti 7 hari 7 malam tidak kelar bro. Mungkin sekian. Oke. Mas Aris, jenengan sebagai ini yang punya customer ini yang merah ya. Customer jenengan ya ini. Iya, betul. Ini pesanan Cirebon ya. Pesanan konsumen Cirebon. Requestnya apa aja Mas Aris yang dipesan, terus harganya kena berapa, speknya apa saja, mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Untuk pesannya ini bapaknya dari Cirebon itu mobilnya bawa sendiri ya. Bisa disapa? Bapaknya? Pak Wandi, Pak Tami sekeluarga. Salam Pak, ini insya Allah besok kirim. Ini mobilnya bawa sendiri, terus requestnya dia bangku 7, lengkap TV juga, terus ketinggian itu kemarin itu Pak, dia pesan agak diturunkan sedikit sekitar 10 cm ya, benar Pak Aris, 10 cm seperti itu. Oke bosku, nek jenengan nanti tahu video reviewnya, untuk yang satu ini emang nanti mulai dari kokpit, dashboard, terus bagian pintu-pintunya mungkin desainnya nanti agak berbeda dari yang biasanya kita loncengkan. Soalnya ini orangnya bawa mobil sendiri, terus desainnya juga dari orangnya sendiri, termasuk cat-catnya kayak gini. I like it ya. Ini inspirasinya dari mana kayak gini. Ini pokoknya customer bawa model sendiri, bawa desain sendiri, warna juga customer yang minta, dan hasilnya kayak gini ya. Nanti video reviewnya kayak gimana dari dekat nanti kita ulas bareng-bareng tapi di episode lain ya. Terus untuk yang sana nanti speknya kayak apa ya, kurang lebih sama kayak ini ya. Itu penter juga 7 bangku, tapi mesinnya dari kita ya. Orangnya customernya pasrah ke kita, percaya ke kita, orangnya pesen pokoknya langsung jadi, terima jadi kayak gitu ya. Itu pesanan Pekalongan, temane bang siapa?
Bang Dragon Ball, Bos Jaster. Oh iya, juragan daster aku. Slirak-slirik. Juragan daster ya lali aku nek gak ndelok HP ya namanya sapa. Itu request tema Dragon Ball, nanti hasilnya kayak apa pokoknya ikuti terus channelnya Puspita Melati. Terus Mas Aris, ada pertanyaan yang terbaru itu mengenai yang pesanan Chevrolet kemarin, pesanan kiriman cepu ya Kang ya. Ini dari pertanyaan dari Mas Taufik Channel sama Kang Rozak Tegar Nur Pratama. Komentarnya sama. Mas kok ngebul asapnya? Kenapa? Bisa dijelaskan Kang Mas Bro? Nah, Monggo. saya jelaskan gitu. Kalau solar itu identik dengan ngebul, Mas. Kalau ndak ngebul nggak ada tenaganya kalau solar itu. Kalau bensin emang ndak ngebul. Jadi jangan salah kaprah soal mesin bensin dan solar itu berbeda, Mas. Kalau solar itu dimanapun berada identik dengan ngebulnya, Mas. Soalnya bahan bakarnya pun udah solar, dia ada mesinnya beda lagi cc-nya, tenaganya udah beda lagi. Jadi kalau mesin solar nggak ngebul malah itu bahaya, tanda tanya, dia tenaganya pasti tidak kuat. Kecuali kalau mobil-mobil tahun 2000 ke atas solar mungkin kan udah ada yang injek, jadi ngebulnya bisa sedikit Diminimalisir. ya, minimalisir. Sedangkan di kita kan rata-rata tahun 80 pemakaiannya, jadi nggih kalau soal kebul, kalau mesin solar itu soal biasa, Mas. Soalnya nggih kalau ndak ngebul malah bahaya, jadi tenaganya malah ndak ada. Itu tapi masih aman ya, masih standar aman ya Mas. Gini, kalau misalkan customer ndak usah khawatir, kalau dari kita itu dijamin mesinnya, Mas. Jadi jangan takut, Mas, nanti sampai sana mesinnya bobrok. Tenang, kita ndak mungkin lepas tangan kalau soal mesin. Makanya dari awal kita penjualan tetap kita utamakan mesin dan kenyamanan, Mas, kepuasan. Soalnya mesin itu nomor 1, Mas, konstruksi nomor 2. Jadi kita tetap utamakan di mesin dulu, Mas. Soalnya kita juga di sini makanya masuk mesin tuh sampai 3 kali mekaniknya. Gak cuman jadi mekanik masuk berangkat, enggak, kita ada tahap 3 kali buat mekanik. Jadi nggak cuma 1 kali jadi cat langsung hari itu juga berangkat. Kita seperti ini, jadi ini kenapa enggak berangkat kan, karena kita masih ada tes mekanik itu lagi. Enggak, kita enggak asal langsung berangkatkan jadi fix berangkat. Biasanya itu kan cuma 1 kali tes mekanik kalau perakitan seperti wisata, Mas, cuma langsung berangkat. Kalau kita enggak, kita tetap jaga mutu kualitas dan mesinnya kita cekin lagi, Mas. Soalnya dari barang datang itu mungkin mesin sehat, Mas, tapi kan namanya udah di jajal duel, dilepasin bongkarin kan setting lagi pasti ada yang berbeda. Makanya kita enggak barang jadi kan dari kemarin sudah jadi tapi tidak kita berangkatkan, soalnya kita masih tahap mekanik sampai semaksimal mungkin, seenggaknya bisa menyentuh angka 90% sempurna, Mas. Mungkin kalau 100% tidak mungkin, soalnya barangnya tahun tua Ya, mobil bekas juga ya, kan, mobil bekas juga, bukan mobil baru juga dari ya. dealer. Yang penting kan Jadi kita nek jenengan ngikuti video-video dari Puspita Melati itu untuk pengecekan mesin standar kita tes drive itu setelah perakitan kita ada 3 kali ya Bos ya. Jadi sebelum masuk pengecatan itu ada tes drive, setelah masuk setelah pengecatan selesai itu juga di tes drive lagi, dipastikan masih ada yang kurang apa enggak. Terus sebelum berangkat kirim pun kita juga adakan tes drive, kita cek lagi semua ini normal apa enggak ya, termasuk baut-baut ya. Jangan sampai kita nanti berangkat ke tempatnya customer dan ternyata masih ada trouble ya. Kita meminimalisir troublemaker dari kelalaian manusianya ya. Jadi kita usahakan seoptimal mungkin untuk mesinnya, soalnya kan yang paling fatal kan untuk yang kereta ini kan mesin kan, soalnya udah beli mahal terus takutnya orangnya kecewa juga sama mesin ini. Terus ini ada yang tanya Mas Aris, Siap. cakep, dari Kang Royani Excel, ongkir ke Aceh itu berapa Mas? Kalau untuk ongkir ke Aceh
Itu untuk semua ongkir ya, ini buat konsumen semua. Kalau untuk ongkir bisa langsung ke chat apa namanya WA marketing di King Wahana semua. Kalau ke Aceh tuh ongkirnya pakai towing kenanya itu di sana 22. Kisaran 22 juta. Bisa dijelaskan Mas, kenapa kok harganya ongkos kirim ekstrim banget untuk yang di luar pulau itu, penyebabnya apa Mas? Mas Bro. Mas Mas kok meneng ae. Lah ning sopo bingung kok. Lah kan aku enggak tahu, aku enggak kenal sama pihak itunya. Kalau yang kenal itu dengan beliau yang pemilik ownernya towing itu Pak Aris. Jadi seperti itu. Monggo Pak Aris dijelaskan. Ya gini Mas, soalnya kan kalau luar Jawa itu kita pakai truk towing ya. Iya, Karena dari kapasitas sepur kereta wisata dari pihak kita itu lebih lebar. Jadi kalau pakai mungkin truk engkel, kenapa enggak pakai truk bak, itu kan lebih murah gitu. Kan banyak yang tanya Mas, kenapa enggak pakai truk engkel aja? Iya itu bak. bisa dijelaskan Mas, kita pengiriman lebih memilih ke truk towing itu kenapa? Padahal untuk biaya sendiri kan jauh lebih murah truk biasa yang pakai bak biasa kayak gitu. Mungkin ada penjelasan dari Mas Bro? Mungkin gini Mas, dari kenapa seperti itu karena pertama dari desain punya kita, desain resmi dari King Wahana itu kan lebih lebar. Jadi kalau dia pakai truk bak itu dia jaraknya kemepeten Mas. Mungkin masuk itu udah susah, apalagi keluarnya lebih susah lagi nanti. Dan nomor 2 itu dari pihak sana juga nanti penerimanya kalau pakai bak itu dia harus mencari tempat yang bisa nurunkan. Dengan kalau enaknya pakai towing itu dia lebih lebar, lebih Naik aman, turunnya gampang. iya naik turunnya gampang, jadi sampai sana juga aman. Dan mungkin di sana mungkin luar pulau bisa langsung di tempat konsumennya, depan rumahnya, tidak perlu nyari tempat yang tinggi biar nurunin, tidak perlu, jadi langsung di depan rumah konsumen. Yang penting tempatnya itu satu mobil muat Gitu. Terus kembali lagi sama Mas Aris cakep. Ini banyak yang tanya Mas, masih sering selenco bledru itu antara kelengkapan standar, terus kenapa kok nggak pakai TV? Jadi yang harga standar itu yang udah kita sebutkan, harga standar itu kelengkapannya apa saja itu masih yang sering bledru. Terus kalau mau pakai TV itu berapa? Monggo jelaskan kelengkapan standarnya apa. Monggo. Untuk kelengkapan standar dari harga-harga yang pernah kita kita ulas tentang harga mulai dari Kijang 42, Panther 6 Panther 60, Chevrolet itu 46, itu kelengkapan kita yang pertama itu audionya support karaoke Bang. Bukan dengan mic-nya ya, diklarifikasi lagi yang kemarin nanya mic, itu bukan dengan mic. Support karaoke maksudnya bisa buat karaoke. Udah support sama karaoke MP5. Jadi bukan kita lengkapi dengan mic, nanti jadinya room Bos. Terus yang kedua flash disknya, yang pasti itu dapat flash disk. Yang ketiga itu dari ban serep, dapat ban serep. Yang empat itu kacanya depan belakang. Ada yang memang sebagian itu ada beberapa produsen yang memang tidak memakai kaca belakang, dan kita mulai dari awal kemarin udah ada kaca belakangnya. Terus yang kelima itu lampu hiasnya, kita pakai lampu hias LED mobil yang nempel, bukan lampu hias sing kita pasang di odong-odong di kayak rel panggung seperti itu. Terus yang keenam dapat lampu strobo ya, yang kita yang generasi new yang belakang ini. Oke bosku, nanti kita lanjut setelah coffee break ya. Oke. Lah bosnya malah Bosnya lewat kopi. Wis pesawat. Yo panuke gatel ae wingi ra dincep pisan. Panuke gatel.
Wah. Bang. Ngomongane vulgar. Nah, bener tuh kalau YouTube. Juru ngomongane. Terus muni piye burung? Eh? Burungnya gatal. Lucu. Masa kukur-kukur. Oke bosku, kita kembali lagi di channel Puspita Melati, kita untuk sesi 2. Oke Mas Aris, tadi bisa dilanjutkan kelengkapan standarnya apa? Tadi KM cuma sampai lampu hias, itu masih ada lanjutannya banyak itu. Tak sambil. Pupukan coba mangan aku tak ngomong. Tak sambil makan dulu, Bos. Untuk Cintek, nomor Nesek. untuk nomor tadi udah nomor 5. Nomor 6-nya lampu strobo. Kita mulai generasi ke lampu strobo. Terus yang ke-7 lantai kita sudah bordes. Yang ke-8 kok 8 songo. Wis dah terus Malah nomor mau nomor-nomoran karpet bledru. Buat yang seterusnya Lantai bordes, Mm. terus habis itu klakson. klakson yang ke-8, klakson yang 9 tuh dapat sirine juga. Tanda Messi. Terus saya tuh namanya aku lupa, burung Garuda itu dingin-dingin ya Bang. Burung Garuda di atas apa nih kap, di atas kap itu punyanya King Wahana. Terus yang ke apa lagi ya Bang, lampu strobo sudah. Terus Ban iya, ban serep. ban serep wis. Ban serep sudah, berarti wheel covernya Bang itu dapat penutup dari apa namanya, buat peleknya buat mempercantik aja. Oh iya, Tapi itu itu kita jelaskan ya juragan. Untuk yang wheel cover itu kalau kita dapat yang unit velgnya masih velg kaleng ya, jadi kita kasih wheel cover. Tapi kalau velgnya itu udah racing, jadi ya enggak bisa dikasih wheel cover ya, karena ya wis variasi, wis nyeni bos ya, wis apik, wis velgnya racing, jadi ya enggak ada wheel covernya lagi ya. Lanjut lagi, Sudah. Oke. Yuk. arbras. Jok mobil. Tak buat melan dulu pemirsa. Mangan naik. Oke pemirsa, kalau tempat kita itu bebas request, desain, bentuk, Catnya full airbrush. catnya full airbrush lukis, tambah Tuh. stiker bisa dilihat di belakang ini. Itu Dragon Ball. Mungkin Itu airbrush toh mas? Tak kira stiker itu tadi. kita tidak main stiker bos, karena airbrush itu lebih awet. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah tidak pudar mas. Cuman kotor dilapin aja. Kalau stiker itu main hitungan bulan aja, kena panas, kena hujan, insya Allah brodoli. Jadi yang pasti lebih awet itu Nggih, aja. jadi kelebihan dari kita insya Allah nggih tambah full airbrush, tambah biaya sesuai dengan harganya, itu udah full airbrush tanpa ada tambahan biaya. Dan mungkin banyak yang mas nanti beda desain dari pihak King Wana, nanti biayanya beda. Mungkin ada yang beberapa beda itu karena bahan bakunya ada tambahannya mas. Jadi kalau bahan bakunya ada tambahan walaupun bentuknya beda, harganya tetap sama. Terus, oh iya mas Aris, ini ada pertanyaan sing lagi hangat mengenai ini Lokasi. desain kereta motor yang pakai VR roda 3 itu, yang videonya VR roda 3 kereta wisata itu kemarin kiriman Banyuwangi. Terus sing ada komentar, mas kalau ban depannya bocor repot, jangan lupa bos, gue mikirnya ke situ, orang bengkel gak ada yang mau bongkar dan gak mau. Ada yang berani jawab? Oke bos, dijelaskan lagi tadi untuk VR roda 3 itu ada yang ngeluh
ganti bannya susah. Jelaskan singkatnya Mas. Jelaskan singkatnya. Pak Jokowi Singkat. Singkat ya gak paham. Ya paham nanti. Ya pakai dongkrak, Bos. Jedok Di bengkel dongkrak, mobil, ah. didongkrak. Karena desain itu udah diperhitungkan matang-matang. Udah itu aja dongkrak. Ya. Jadi kalau tidak punya dongkrak ya nggak bakal bisa. Penting usaha. Pasti ada bengkel yang mau dan punya dongkrak. Oke bosku, itu ya ulasan tadi, komentar-komentar yang jenengan. Setelah ini ada cerita menarik lagi dari Pak D Jokowi ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus Puspita Melati. Mas Haris, Anu, topi ini Pak. Topi ini Pak. Topi ini. Kopi. Lepat, Pak. Oh, topi, Pak. Kopi. Topi. Oh topi. kayak tukang ngecek Pak. Kok kayak mandun kemarin Pak? Ayo Kang. Dan ngeket. Ini kono Mas. Ya Aja sampai mati yo. tak sandeng lho. Mau akhirnya mati loh Mas. Emang wis bro. Wes, titikane wis mlaku to. Wis. Aku tak jemuk jaket sik lah ya. Heh? Tak jemuk jaket. Yo wis dan. Mas ini gue Mas. Nyapa? Lebih nyapa? Arep mati tak pasang itu. Haris, besok ini. Tergelak kuwi awake. Mau apa ya? Awake dhewe mau saurunge anu ngomong apa ya? Potong ya videone mati dhewe. Oh, biar Gak bar kuwi. Berviar. Kelengkapan. Duh, pater nang kelengkapan. kredit. Heeh, terus Ya wes kok. kredit terus Saya apa nanya nih? kredit. Liyane kuwi Bisa enak kredit kok. gak ya? Liyane kuwi. Tipu-tipu, dunia tipu-tipu. Terus Ya wis. kredit. Kok dianu nang kok. Ku rekotane. Wo mobil nek bawa bodi sendiri mau lho. Wes tak mau toh. Lah iya sing kuwi kepotong. Wis sak dunia 3 malah. Sing kuwi kepotong. Yo, Mati kok mbok nyapa. Mas nyala. nyala. Iki anu Pak. Kebetulan saya ini customer yang sedang di sini. Pak jenengan ra di tengah mawon. Nah, pas kita ketok. Wis. Detikane mlaku to? Nah, Oke juragan, kita balik lagi ke sesi terakhir di Jagongan Bareng spesial malam hari ini. Kita ditemani Pak D Jokowi. Terus ada satu orang lagi pasti bertanya-tanya ya, beliau siapa, nanti beliau biar perkenalan sendiri ya. Saya tidak berani memperkenalkan ya. Langsung saja kita ke Pak D Jokowi. Soalnya kemarin ada cerita unik. Oke Pak D, selamat malam. Gimana kabarnya? selamat malam. Kabarnya alhamdulillah baik. Masih sehat ini Pak D? sehat. Kan tiap hari kerja keras gitu. Ini habis Lembur sampai malam ya. Ya. Anu Terus bagi tips Pak D biar badannya ndak cepet drop. tipsnya apa ya? Lah biasanya apa? Sing jenengan pakai itu ae wis biasanya. Ya nikmatin aja hidup. Oh, nikmatin aja. Kata-katanya apik. Oh ya Pak D, kemarin yang kiriman cepu kereta mini wisata itu kan ada cerita menarik. Itu udah dicat, Ya. udah di anti gores, udah di clear, Ya. dan ternyata customernya keberatan minta ada perubahan sedikit. Itu kok bisa Pak D, itu udah di clear terus jenengan berani ngerubah
warna catnya lagi, modelnya lagi, tapi tetap hasilnya tetap halus, itu ada doanya sendiri atau? Enggak Mas, ini yang pasti customer itu kan pembeli adalah raja ya. Jadi kalau customernya memang minta request warnanya, minta ditambahi ya pasti ditambahi lagi ya. Kalau saya ini kan cuma seniman istilahnya, yang membuat karya itu. Jadi yang pasti itu konsumennya yang lebih apa ya, lebih apa namanya, lebih berhak lah ya. Pokoknya minta requestnya itu minta ditambahin warna hijau waktu itu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Ngaimin. Alhamdulillah kebetulan saya kesini ingin lihat-lihat King Wahana itu kayak apa ya. Ternyata alhamdulillah banyak bos-bos yang bikin odong-odong UKM. Dan di sini saya mau tahu cara-cara bagaimana cara bikin Kereta mini. Nah, kalau cara-cara membuat bagaimana nanti biar dijelaskan Mas Aris. Mas Bro, monggo. Mas bisa di ini tuh, dituntun itu biar datang ke ini panggung. Soalnya ini yang bisa jawab cuma Mas Bro ini. Mas Bro, monggo Mas Bro. Bisa gabung di mandor. Oke. Kursi panasnya kita ganti sama Mas Bro. jadi terbalik. Apa tadi pertanyaannya? Cara-cara Cara Gimana Pak? Cara-cara awal mula membuat. bikin kereta mini. Mungkin kalau caranya mungkin semua produsen sama saja, cuman ada hitung-hitungannya tersendiri, karena dari pihak kami juga banyak belajar, terutama dari yang tidak memungkiri kita pernah belajar ke Solo dan yang lain-lain, tetap produk lainnya kita pelajari, yang bagus kita ambil, yang jelek ya tidak kita pakai Pak. Tetap ada hitungannya sendiri, jadi yang tahu cuma pihak kita hitungan dasarnya, karena tidak mungkin kita tunjukin ke orang kecuali dia datang ke bengkel kita. Mungkin kalau dia mau niat baca tidak masalah, kita saling berbagi ilmu, karena juga dari pihak saya juga dapat ilmu dari orang yang tidak pelit. Ini dengan ya berapa hari Pak ini bisa kirim? Insya Allah kita sekarang sudah alhamdulillah masuk ke antrian nomor, banyak yang antri sudah ada 40 lebih ya Pak. Jadi alhamdulillah kita targetkan seenggaknya seminggu itu bisa mengeluarkan 2, bahkan bisa lebih. Tapi kan kita juga tergantung sama keadaan cuaca. Kembali lagi. Jadi tergantung cuaca dan konsep. Ya, tergantung cuaca dengan Bapak Joko Widodo. Halo Pak Presiden. Halo Pak Presiden. Oke. Ora takoni meneh. Ora takon meneh kae. Pengisi acarane kae. Tekon no, kok dilembur ngono. Halo Mas. Oke. Ini ada pertanyaan dari beberapa konsumen yang memang mau bawa mobil sendiri. Seperti Cirebon ini kan ada yang lain, beberapa konsumen yang lain itu juga nanya, Pak Haji, bodinya itu kalau bawa mobil sendiri dikemanakan? Seperti itu. Monggo Pak Haji dijawab. Yang bawa mobil sendiri itu nanti bodinya, kalau ada sebagian yang mau diminta, mungkin ada yang minta pintunya atau minta dashboardnya, sebagian itu nanti akan dibawakan. Tapi kalau memang customer itu pasrah,
ya udah Pak, ini nanti saya pasrah, bodinya nanti dijual berapa, nanti dipotongkan hasil harga bodi. Jadi nanti dipotongkan sama harga kereta mini. Jadi semua akan dikembalikan ke customer. Oh seperti itu. Jadi yang kedua, jadi tadi jawabannya seperti itu ya, buat para konsumen semuanya yang mau bawa mobil sendiri. Jadi jawabannya bodinya nanti bisa dipasrahkan di sini, dijual atau gimana, dikembalikan juga seperti pintunya itu enggak apa-apa. Terus ini yang kedua, pernah kena tipu Om? Pernah kena tipu? Untuk pertanyaan ini aku jawab mewakili semuanya yang bersosial media, baik tim kita maupun siapapun dimanapun berada. Buat yang takut kena tipu atau yang gimana, pastikan kalau buat yang luar kota atau luar pulau juga bisa video call dengan marketing kami. Ada beberapa kan marketing kami yang memang standby di sini. Mungkin kalau saya pribadi datangnya agak siang. Buat yang mau video call bisa. Kalau mau punya saudara yang di luar pulau, punya saudara di Jawa, bisa datang ke sini langsung ke bengkelnya. Jadi memastikan bengkelnya itu ada atau enggak. Terus kita sudah kita amanah, sudah ada izinnya juga. Jadi buat yang kena tipu, insya Allah kita amanah, enggak ada tipu-tipu. Buat pertanyaan yang nipu enggak, takut-takut datang aja bos, enggak usah sungkan, enggak usah ragu. Walaupun enggak beli, datang aja. Itu Mas, pertanyaan dan jawabannya. Saya mewakili konsumen. Ini kan pertanyaan jenengan dari konsumen. Coba tunjukin itu real dari konsumen atau bukan. Lihatnya mungkin di depan ke kamera. Mungkin kalau real dari konsumen, jadi ini dia ya, tahu Mas. Ini Benar-benar pertanyaan dari konsumen, dan kita buat-buat. Jadi benar dari konsumen ya Mas, bukan kita buat-buat. Bukan kita buat ya pertanyaan. Terus yang banyak lagi nih, ada yang mau nanya, Bang mau nanya kalau mesinnya dari Abang sehat atau gimana Bang? Salam dari Riau. Ini buat pertanyaan buat Pak Aris Mandor. Pertanyaannya seperti, Bang mau nanya kalau mesinnya dari Abang sehat atau gimana Bang? Salam dari Riau. Salam kembali buat dimanapun berada, maupun Riau, Sumatera, Kalimantan, dimanapun berada, monggo dijawab. Kalau mesinnya sehat Mas, kalau tidak sehat makan ke rumah sakit, tambahin dokter, Mas. Jadi kalau dari pihak kita tetap sehat. Makanya kan dari awal dia kasih tahu, kita pihak mekanik itu 3 kali. Dan barang yang kita cari itu bukan barang abal-abal, semua barang-barang mobil berjalan. Bukan mobil hidup. Kalau mobil hidup ngedeni uang. Pemakaian harian. Seperti itu. Jadi buat yang nanya masalah handrem lagi, buat konsumen semuanya lagi, saya garis bawahi nanti. Jadi itu bawaan dari mobil, kalau ada dipasang, kalau enggak bisa tambah biaya seperti itu ya Pak Aris ya. Mungkin jadi yang pasti kalau pasti mobil ada handremnya itu pasti kita pasang tuh. Ya, dan mobil-mobil yang pasti ada handremnya itu mobil buat Ayo. Itu dari bawahnya mobil, semua mobilnya memang pasti sudah ada handremnya. Terus dari Panther kan tahunnya muda itu pasti ada handremnya. Jangan dari mesin yang kadang ada kadang enggak, itu mesin bijang dan sepulat doang. Tapi sepulat niku berarti tahun 80-an berarti nggak ada Pak ya? Kalau ada ini itu kita pasang, kalau enggak ada enggak kita pasang. Tapi kita kan koordinasi dengan konsumen dulu. Jadi biar ada pemasukan konsumennya, jadi enggak ada pertanyaan lagi. Soalnya kan tahun 80-an itu dudukannya Pak. Jadi dudukan buat handremnya itu dalamannya itu kadang harganya kan masih bunyi. Jadi kan yang penting komunikasinya. Dan ini pertanyaan yang terakhir dari para pemirsa, ini mewakili nih. Ini juga mewakili banget. Terakhir buat Pak Haji Munawar. Pertanyaannya, kenapa ndak bisa ready Pak Haji? Monggo dijawab. Jadi kalau ready, nanti kalau takutnya customer itu sudah kita bikin ready ternyata minta nggak sesuai yang lain, nggak sesuai keinginannya. Sudah jadi, nanti siapa yang mau beli?
kecuali kalau memang customer itu rata-rata udahlah ikut apa adanya yang sudah ready, ya boleh aja. Baik. Nanya Pak, emang sudah bisa bikin ready Pak? Oh siap Pak, sini Tuh. selalu siap. Tuh yang mau nanya-nanya Antriannya masih ready. kepadangan Pak kok. Kalau biasalah bikin ready ya pemirsa, itu sebenarnya bisa aja bikin ready, tapi karena ini antriannya alhamdulillah wa syukurillah barokahnya banyak banget ya. Jadi buat yang nanya-nanya masalah ready untuk bengkel di King Wahana, mohon maaf banget buat semuanya, kita masih belum bisa ready karena ya seperti itu tadi jawaban dari owner kita. Terus kita memang antriannya juga masih panjang. Oke, buat Pak Aris monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ini buat Mas Jo tentang lukis kita dari King Wahana. Ada pertanyaan dari konsumen ini Mas. Ini soal antara perbedaan antara stiker dengan cat full airbrush itu bedanya apa ya Mas, dari segi keawetannya dulu? Kalau awet pastilah awet asli lukis ya, karena dia juga cat ya. Tapi kalau stiker itu kan dia hujan panas saja paling 3 bulan juga udah putih. Ya, dan satu lagi Mas, kebukannya stiker itu kan udah model milenial, Ya, sedangkan cat itu masih manual lukis dan bukannya jadul gitu ya. Kenapa masih pakai lukis cat enggak stiker? kalau lukis itu kan seninya tinggi Mas ya. Terus dia di bagian-bagian yang nekuk-nekuk ataupun yang bengkok itu juga dia pasti nyambung lah. Kalau stiker itu kan dia mungkin bisa agak sedikit untung lah ya kan. Terus dia enggak, kalau dipernis juga itu licin Mas, jadi dia nggak mungkin bisa dipernis tebal lah, lebih tebal daripada lukisan asli gitu, istilahnya airbrush asli gitu. Dia pasti cuma tipis pernisnya karena dia plastik Mas, jadi paling kena hujan panas 3 bulan itu bisa-bisa putih. Kalau stiker itu cuma tampilan barunya aja itu kelihatannya bagus. Nanti setelah 3 bulan ke sana itu boleh dibandingkan nanti ya. Kalau lukisan seperti ini yang kayak di belakang ini dijamin 5 tahun nggak bakalan ini Mas, mau ngelotok mau hujan panas juga nggak bakalan rusak nah, karena ini udah dipernis ya kan. Terus pernisnya juga nggak cuma 1-2 kali, bahkan 4 kali ya kan. Yang kemarin kata 15 lapis. Pokoknya ini nggak Berlapis-lapis. Kalau memang masih kurang yakin monggo datang ke bengkel kami ya kan. Kalau itu kan menurut pandangan pribadi, setiap orang itu kan pasti yang disuka itu beda-beda Mas. Kalau memang sukanya stiker ya monggo ya kan. Oh berarti intinya kalau pakai full airbrush itu harus gambar pakem Mas ya? Ya, Soalnya nggak gambar bisa pakem diganti-ganti, karena gitu. di sini makanya setiap yang dilukis di sini Mas itu requestnya dari si pembeli. Jadi kami juga berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, gambarnya juga seperti asli seperti ini Mas. Ini bukan stiker ya, ini airbrush ya. Jadi seperti ini di airbrush. Sudah, kalau pertanyaan saya sudah dengan itu saja. Jadi kan Ini juga biar lebih jelas malam-malam pertanyaannya. juga ya kan. Ini juga habis lembur ya kan, karena ini antriannya juga panjang ya kan. Jadi customernya juga pengen cepet-cepet, ini juga diusahakan cepet-cepet. Jadi di bengkel ke ini kan pokoknya customernya lah yang ini, tapi ya komunikasi sama customernya, estimasinya nanti berapa bulan. Semua tergantung cuaca. Intinya seperti ini, kalau masalah itu stiker atau cat full airbrush itu kalau dari kita intinya seperti ini. Mungkin kalau stiker sampean bisa beli di mana, tapi kalau ngecat itu belum bisa di mana-mana. Itu intinya. Jadi kalau mau pasang stiker Anda bisa dimanapun berada, di kota manapun, seluruh pelosok pun bisa pasang stiker. Tapi kalau ngecat full airbrush itu belum tentu semua orang bisa. Bener Pak Jokowi, terus seperti itu. Benar. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf tadi tidak jadi terakhir karena banyak yang nanya-nanya. Buat Pak Haji,
buat orang-orang yang mau usaha itu kira-kira pesan-pesannya gimana Pak Haji buat orang-orang yang mau buka usaha kereta mini? Monggo Pak Haji. Ya alhamdulillah kalau kita ini ingin usaha, karena saya juga belajar dari teman saya, yang penting kita ini konsisten, jangan terburu-buru, sedikit demi sedikit nanti lama-lama akan jadi bukit, katanya gitu. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, nanti biasanya kalau kita ini istilahnya orang ngejos Keburu-buru. nanti belakangnya kita nggak terduga. hasilnya nggak maksimal. Aksinya nggak maksimal. Baik. Saya pengalaman usaha itu waktu itu ya waktu burung tikar ya jadi petani lagi, nanti direm dari apa namanya, termasuk pengeluaran, pengurusan itu perlu dijaga. Yang penting jaga antara kerja sama pemilik. Jadi di sini nggak ada istilah bos atau istilah karyawan. Di sini adanya teman dan saudara. Baik. Ini teman-teman di sini kebetulan semuanya teman. Saya nggak merasakan jadi bos. Saya nggak mau. Baik. Oke, terima kasih buat Pak Haji, buat Pak Jokowi, buat Mas Haris, buat semuanya, buat para calon juragan, calon usaha yang mau bikin kereta wisata ataupun wahana, monggo bisa tanya-tanya di kolom komentar, di like, di subscribe YouTube-nya Puspita Melati. Sekian bincang malam ini karena sudah malam juga. Kali ini episode ini, besok diteruskan lagi. Monggo yang tahu tanya-tanya, mau yang apa namanya langsung ke sini chat WA juga bisa. Sekian dari saya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kereta wisata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, kata-kata Lur, aja kakean takon nang rene lho. Ndang DP. Dudoi.